Ya, baik, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Wabarakatuh. Iya, tadi terputus kayaknya, Pak. Internetnya agak ada gangguan tadi, sempat terputus. Kita rekam lagi. Nah, jadi kemarin kita sebenarnya di silabus itu pengenalan software ya, tapi kita langsung otomatis kita sudah memperkenalkan Yasara, Marvin, dan yang lain untuk validasi ya. Jadi kemarin saya sudah melanjutkan sehingga saya punya tabel seperti ini ya. Saya punya tabel skor docking. Ini saya menjumpai sesuatu yang nah ini ya. Jadi kita kemarin docking ini ya, jadi memvalidasi dengan 5M8P ya, tirosin ya, isinya agonis tirosin. Di sana ada tirosin nase. Nah ternyata itu kok hasil dockingnya itu sebenarnya kok masih kalah ya dengan tirosin. Jadi ada kojic acid, ada tropolin ya, ada arbutin. Nah ini ketiganya ini kalau dari hasil docking itu belum bisa menggeser ya tirosin. Tetapi kok banyak jurnal yang mengatakan dia itu punya aktivitas. Nah ini yang yang agak mengherankan ya, mengherankan. Nah ini ada satu molekul, ini kebetulan yang punya molekul tidak hadir ya. Ada Bu Ayu dari S3 Kedokteran Unhas. Itu beliau punya molekul baru namanya arbutin ester dan itu satu-satunya molekul yang jauh lebih bagus dibanding tirosin sehingga ini dijamin bisa geser ya, bisa geser. Tapi kalau yang tiga ini kok saya agak menyangsingkan ya, atau ada efek tapi nggak begitu bagus sebenarnya ya, karena skor dockingnya tidak bisa mengalahkan. Kemudian saya coba nyari inhibitornya, ya, kojic acid. Nah, jadi ini kode PDB-nya 5M, 8M ya. Kemudian saya validasi dan valid dan skor jokinya itu minus 61. Nah, ternyata kalau dibandingkan dengan tirosin juga masih kalah gitu ya, masih kalah. Kalau arbutin ester ya itu satu-satunya yang menang ya. Artinya lebih stabil dibanding tirosin ya. Nah ini saya belum tahu, belum menelusuri tropolin, terus arbutin, terus kojic acid ini sebenarnya sudah ada ujinya in vitro atau belum ya. Nah itu yang nanti masih ditelusuri. Tapi oke lah ya, tapi bagi saya kalau mau mendesain molekul itu harus mengalahkan ligan natifnya atau ligan endogennya yaitu tirosin ya. Jadi kalau kayak tropolin, kojic acid, arbutin itu kalau saya masih menyangsingkan ya. Tapi kalau arbutin ester yang molekul baru dari Bu Ayu yang S3 tadi itu saya yakin ini bisa mengalahkan begitu ya. Nah nanti supaya nanti sekalian untuk contoh itu nanti kita akan mengkombinasi bagaimana kalau tropolin kemudian kojic acid kemudian arbutin itu kita kombinasi. Nah, bisa nggak nanti mengalahkan tirosin ya seperti itu ya. Nah, jadi langkahnya adalah kita kembali ke pertemuan 3, pertemuan 4. Nah, di sini pertemuan 4 kebetulan masih kosong ya, masih kosong. Kita langsung praktek ya, langsung praktek. Jadi
sebenarnya ada ya, coba saya carikan teorinya ya. Di sini mungkin ada ya. Nah, ini ada prosedur ya, saya buka. Prosedur molekuler Dökeng kombinasi molekul dalam satu reseptor. Jadi prosedurnya seperti ini. Ini hasil penelitian saya ini ya. Jadi pertama lakukan validasi PDB yang digunakan ya. Jadi kita sudah memvalidasi PDB yang digunakan ya. Yang kemarin aja kita pakai yang 5M 8P ya. Jadi validasi ya. Kemudian lakukan molekul. Pak, ini screen-nya belum ini ya Pak, atau sinyal belum. saya yang jelas? Belum. Bentar. Yang lain udah belum ya. Share screen-nya, oh ya mungkin, oh ya belum ya, terima kasih. Ya, jadi kita ulang lagi. Nah, baik, kita ulang ya. Jadi prosedur molekuler Dökeng kombinasi molekul dalam satu reseptor. Yang pertama adalah lakukan validasi PDB yang digunakan ya. Kemarin kita sudah 5M 8P ya, kita pakai yang itu. Iya. Kemudian lakukan molekuler Dökeng masing-masing molekul terhadap reseptor di atas ya. Jadi yang akan kita kombinasi adalah tropolin, kojic acid, sama arbutin ya. Arbutin ya. Nah, kemudian urutkan skor Dökeng yang kurang stabil ke yang lebih stabil ya. Jadi yang kurang stabil ke yang lebih stabil. Kemudian lakukan molekuler Dökeng bertahap ya, sebagai berikut ya. Buat protein upgrade 1 dengan cara ikatkan ligan terstabil pada molekul paling tidak stabil ke protein asal. Buat protein upgrade kedua dengan cara ikatkan ligan terstabil pada molekul M2 ke protein M1 protein menjadi M2 M1 protein. Dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin nanti akan lebih jelas kalau kita praktek ya. Kemudian lakukan molekuler Dökeng yang mempunyai skor terstabil ya. Nah, lakukan molekuler Dökeng yang mempunyai skor terstabil terhadap ini ya. Yang terakhir. Kemudian nanti dibandingkan skor Dökeng hasil F dengan skor Dökeng hasil skor Dökeng M6. Kemudian lakukan uji T. Jadi kita di sini akan mengetahui apakah kombinasi tersebut berbeda, bermakna enggak dengan yang terbaik tadi ya. Nah, jadi untuk itu kita langsung praktek ya. Jika skor Dökeng kombinasi secara statistik lebih stabil dibanding skor Dökeng pada molekul terstabil, maka kombinasi bermanfaat. Tapi kalau tidak atau tidak ada perbedaan, berarti kombinasinya enggak bermanfaat. Nah, kita akan praktek supaya lebih jelas dengan praktek. Jadi saya mau buka folder ini. Ya, di pertemuan ini ya. Jadi yang punya kita ya. Jadi yang di sini tirosin ya. Jadi kita pertemuan 4 ini kita pakai data pertemuan kita ya. Jadi kita akan melihat validasi yang ini ya. Ini kita lihat ya. Ini yang pakai agonis ya, pakai agonis kemarin. Nah, jadi kita pakai ini kojic acid, akan kita pindah ini. Tropolin, arbutin. Ya. Arbutin esternya tidak, karena dia bagus sekali. Kita akan mengkombinasi yang tadi tadi tidak bisa melampaui tirosin. Nah, jadi ini akan kita copy. Kita ke pertemuan 4 kombinasi. Ini kita copy, terus kita tadi butuh
ligan-ligan yang terstabil, sehingga kita akan buka result ya, hasil rekaman. Yang terstabil itu yang mana, itu akan kita tempelkan nanti ya, sehingga kita akan buka docking kojic acid. Jadi kojic acid ini yang paling stabil nomor berapa, konformasi berapa, sehingga ini kita buka. Nah, di dalam result itu ada base ranking, ya, base ranking ini ya. Nah, di base ranking itu ada skornya. Nah, jadi di kojic acid ini yang terstabil angka berapa? Nah, itu ini. Jadi kita ini entry. Nah, jadi perhatikan di sini. Nah, di sini yang paling stabil konfirmasi berapa ya? 62, 23, 75, 62. Ini ya. 6 Pak ya. 62. 8. Iya ya. 10 ya. 62, 8. 10. Iya. 10 Pak yang 10 ya, 10. Iya. Jadi Benar. konfirmasi 10 ini yang paling bagus, sehingga akan kita 10 akan kita pindahkan ya. Jadi yang 10. Nah, yang 10 yang dimaksud tadi adalah setelah 9 ya. Jadi ini 10 ya. Konfirmasi 9, 9, 9, 9, terus 9, 10, terus 10, 1. Jadi yang dimaksud tadi ini. Nah, jadi yang ujungnya konfirmasi 01 ini. 10, 01. Nah, ini akan kita copy. Ini akan kita sandingkan ke replikan ya. Nah, jadi ini yang paling stabil untuk kojic acid itu konfirmasi 10. Nah, kemudian tropolin ya, dengan cara yang sama. Tropolin base rankingnya kita tengok. Oh, jadi base rankingnya ini cuma 1 ya, cuma 1. Jadi base rankingnya berarti ini. Nah, berarti yang ini ya. Yang ini ya, konfirmasi 01 ini. Ini kita copy, balik lagi, kita pastekan. Nah, ini kadang-kadang kalau panjang kayak gini nanti kesulitan ya sarannya, sehingga ini kita rename ya. Kita rename supaya tidak kepanjangan ya. Ini kita singkat aja ya, DCAO gitu ya. DCAO. Nah, kalau kepanjangan soalnya nggak mau nanti. Bingung, jasarannya bingung ya. Nah, jadi DCAO. Kemudian yang berikutnya, arbutin ya. Kita lihat skor docking yang terstabil. Base rankingnya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang nomor berapa? 69. Di atasnya Pak. 69,9. Atasnya lagi 69. Oh iya. Ya. Iya benar Pak. Ya. 9. Jadi nomor 8 ya. 8. Nomor 8. Sirisat tadi. Nah, jadi 8 itu 801 ya. Jadi 01. setelah 7, 10, 801 ini. Ini yang kita copy.
Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi terus kita perlu info ini ya. Jadi ini cekodokeng. Nah, jadi tadi yang akan nanti kita nomori yang paling kita urutkan yang paling tidak stabil dulu ya. Jadi kita mau pakai yang ini, yang ini yang agonis ini. Nah, jadi di antara kita akan menggabungkan 3 ini ya. Kojic acid, tropolin, arbutin. Yang paling tidak stabil itu kita nomorin. Yang mana? Yang paling tidak stabil rata-ratanya itu ya. Jadi tropolin ya. Tropolin minus 54 ini akan kita kasih nomor 1. Paling tidak stabil. Ya. Paling tidak stabil. Kemudian setelah tropolin maka akan kojic acid. Kojic acid nomor 2. Ya, nomor 2. Nah, ini kalau nanti perlu diskusi supaya tidak bingung. Kadang-kadang ada yang bingung. Jadi cara nomerinnya, cara nempelkannya itu mana dulu. Nah, arbutin kita kasih nomor 3. Nah, sekarang saya ingin buka diskusi. Kenapa kok tropolin kita kasih nomor 1? Ada yang bisa jawab? Karena paling tidak stabil itu Pak ya. Iya, betul. Angkanya Pak. Ini sebenarnya permainan kata ya, permainan kata. Jadi kalau kita punya molekul mau kita reaksikan ya, misalnya oksidator sama reduktor misalnya. Yang bereaksi pertama kali itu yang aktif atau yang tidak aktif? Atau yang kurang aktif? Yang reaktif gitu ya. Jadi misalnya yang mana yang bereaksi dulu? Yang reaktif atau yang tidak reaktif? Yang reaktif. Yang reaktif. Nah, reaktif itu bahasa lainnya itu tidak stabil, ya enggak? Jadi kalau ada orang reaktif kan tidak stabil ya. Ya, jadi makanya ini ya jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Jadi awalnya mungkin pusing ya, tapi kalau sudah tahu filosofinya itu gampang ya. Jadi yang berinteraksi adalah yang molekul, ini kan molekul ini ya. Jadi molekul ini dari energinya ini adalah dia paling tidak stabil, tropolin ya. Jadi nanti itu cara logikanya itu nanti yang nempel ke enzim itu yang paling aktif. Paling aktif di sini adalah paling tidak stabil, ya. Sehingga nanti kojic acidnya ini akan nempel ya, nempel di tirosinase. Nah, konformasi berapa yang akan nempel? Itu tadi, yang konformasi yang tadi, yang hasilnya tadi yang sudah kita pilih tadi begitu ya. Jadi itu nanti sebagai protein ya, sebagai protein. Nah, sehingga sekarang ada kita perlu folder ya, perlu folder itu di mana tadi nomor 1 tropolin ya. Jadi tropolin ini akan nempel dulu ke enzim ya, ke enzim. Nah, setelah tropolin apa yang nempel berikutnya? Kojic acid. Nah, kojic acid ya, oke. Sehingga kita buat folder ya. Kita buat folder di sini ya. Ya. Itu kembali ke sini ya. Jadi berarti kojic acid ya. Kojic acid akan didokengkan oleh enzim yang sudah ditambah tropolin ya. Jadi nama filenya
kojic acid, ya. Nama filenya ini kojic acid. Kojic acid, ya, kojic acid akan kita dockingkan dengan yang sudah ditempelin tadi, yaitu tropolin, ya. Jadi di sini tropolin, ya, tropolin kita singkat, ya, tropolin yang di sana sudah nempel tadi protein 5M8P, ya. 5M8P. Nah, ini. Nah, 5M8P, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga proteinnya itu adalah enzim yang ditempeli oleh tropolin. Nah, tropolinnya, ya kan? Jadi nanti ini dianggap sebagai protein, nanti kojic asidnya sebagai ligan. Nah, jadi kita bertahap gitu, ya, bertahap. Sehingga kita harus membuat protein, ya, protein yang ditempeli oleh tropolin, ya. Nah, sehingga cara buatnya gini. Jadi kita akan membuat folder ini tropolin, ya. Jadi kita akan bikin protein, ya, load file other format mol to civil mol, ya. Kita akan ke folder tropolin, ya. Jadi ke folder jadi di sini pertemuan keempat kita butuh ini tadi, butuh tropolin, ya. Pertama tadi kan tropolin. Nah, sehingga kita akan membuat protein, ya, protein MOL2, ya, protein MOL2, ya, yang sudah ditempelin sama tropolin. Tropolin yang apa? Yang mana ligannya? Yang tadi yang kita pilih tadi, ya. Jadi load. Nah, tadi benar 01 enggak tadi? Tropolin tadi benar nggak tadi? Tadi salah ambil nggak? Coba kita cek lagi, ya. Saya kok ragu. Tadi tropolin tadi kita cek, ya, kita cek tadi salah nggak? Base rankingnya berapa tadi? Oh ya, tropolin tadi kan cuma ada satu tadi, ya, kalau nggak salah. Oh iya, tropolin tadi kan cuma ada satu, ya. Jadi udah benar ini, ya. Betul, ya, betul berarti. Nah, sehingga di sini protein yang sudah ditempeli oleh konformasi ini. Nah, apa ini? Window naming. Oh, ini kayaknya dia kok dia kepanjangan juga, ya. Padahal menurut saya tidak panjang. Dia kayaknya kok nggak mau. Oh ya, spesifik naming apa convention, ya. Jadi dia nggak mau, coba saya rename, ya. Dia katanya nggak mau ininya. Jadi dia tidak mau tropolin tadi, ini tuh tidak mau dia kayak gini. Coba kita rename, ya. Aduh, iya. Ya, mau sekarang, ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi namanya mungkin apa menurut dia ribet kali, ya. Kalau setelah saya rename dia mau, ya. Mau.
Nah, ini akan kita simpan sebagai apa? Protein ya. Jadi protein, sebenarnya protein yang sudah didudukin sama tropolin ya. Ini akan kita sebut protein. Nah, jadi ini akan kita edit ya. Join objek. Edit join objek, entry-nya yang duluan kita klik. Kemudian proteinnya kita klik. Ya. Nah, kan hilang. Jadi sekarang udah nyatu ini, udah nyatu jadi protein ya. Nah, terus ini kita file, kita save as sebagai other file format juga sebagai protein. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Nah, ini kita tempatkan di mana? Di tadi yang mau kita dokengkan. Jadi protein yang sudah nempel tadi ya, yang sudah nempel ya. Jadi kita akan ke sini, ke Nah, di sini. Jadi di sini adalah tadi, jadi tropolin yang nempel di tirosinase itu kita anggap sebagai protein ya. Nah, makanya di sini kita tempatkan di sini ya, di kojic acid yang akan kita dokengkan tadi. Nah, ya. Ini itu sebagai apa? Sebagai protein MOL2 ya. Nah, sebagai protein. Titik MOL2. Nah, protein MOL2. Ya. Jadi ini sekarang sudah jadi protein. Protein yang sudah ada. Nah, jadi ada mol A, mol B ya. Nah, ano. Jadi ini sebenarnya tadi tropolin yang sudah nempel ya, sudah nempel. Nah, sekarang kita namakan protein ya, supaya programnya jalan nanti. Nah, kita kembali ke sini, ke nah di sini kojic acid ya. Nah, jadi protein ini adalah protein yang sudah ditempeli sama tadi ligan yang paling tidak stabil atau yang paling aktif bahasa lainnya. Nah, sehingga ini kita akan mendokengkan. Jadi di sini proteinnya adalah spesifik yang sudah ditempeli. Kemudian apa? Kojic acidnya bisa kita ambil dari sini ligannya ya. Jadi ini kita buka kojic acid, ada ligan MOL2. Nah, jadi ligan MOL2-nya adalah asli dari kojic acid. Nah, sehingga di sini. Nah, ini ligan. Nah, kemudian replikannya sama ya, replikannya sama. Jadi di dalam ini yang berbeda adalah protein. Jadi di dalam hal ini adalah protein. Sehingga apa? Sehingga di validasi ini atau di mana-mana itu replikannya sama ya. Sehingga ini bisa kita ambil dari sini juga bisa replikannya ya. Jadi replikannya adalah sama. Nah, kemudian yang lainnya sama ya. Yang lainnya sama yaitu CMD kita copy dari sini, Ming ya. Kemudian PC ya. Kemudian sama replikan. Nah, sehingga ini plan Excel juga. Nah, sehingga ini kita copy terus kita tempatkan di sini. Nah, sekarang kita akan lihat nanti. Setelah ditempeli itu skodoknya seperti apa nanti ya? Berubah enggak? Ya? Dibandingkan dengan kojic acid. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan. Ya, ada pertanyaan enggak ya dari sini? Kita lanjutkan dengan ini mendokengkan ya, running ya. Nah, jadi ini kita ketik sama dengan kemarin plan spasi strip mode bind ya, kemudian ref underscore ligan titik MOL2 spasi 5 spasi protein titik MOL2 enter. Nah, jadi sama binding center dan radiusnya sama. Kemudian kita lanjut plan
spasi strip mode screen PC underscore 5 ya 5 M 8P titik txt enter. Nah, kita akan lihat bagaimana skornya ya. Nah, kita bandingkan dengan ini kojic acid. Jadi kojic acid di sini rata-rata 62. Nah, setelah ditempeli tropolin itu ada nggak perbedaannya? Kita lihat. Nah, kelihatannya nggak ada bedanya ya. Nah, nanti bisa kita lihat nanti ya. Jadi ini dilandasi dari kombinasi paracetamol dan ibuprofen. Paracetamol dan ibuprofen kalau kita kombinasi kayak gini itu hasilnya itu lebih bagus dibanding scodoking ibuprofen ya. Lebih stabil ibuprofen sehingga pembandingnya adalah yang lebih tinggi, yang lebih stabil begitu. Nah, di sini kelihatan ya, kelihatan. Nah, kita lanjutkan CD result. Enter more best ranking titik CSV enter. Nah, sehingga kita akan masukkan ke ini ke daftar sini ya, ke daftar ini yaitu kita geser ya. Arbut ininya kita geser. Ya, jadi kita akan di sini adalah kojic acid ya, kojic acid. Underscore tropolin ya. Tropolin. Kemudian 5M 8P. Nah, jadi ini ada maksudnya ya, ada maksudnya penamaan ini ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya mana ini ya? Saya mau nyari. Nggak jadi kuning ya. Ya sudah. Oh sudah bisa ya ini. Jadi ini akan kita lihat ya. Tropolin, kojic acid digabung dengan kombinasinya mana ya. Nah, caranya dengan yang tadi. Nah, ini. Jadi kita cari base rankingnya. Kita copy. Nah, ini akan kita rata. Ya, jadi di sini kojic acidnya 6249. Ini 6259 ya. Jadi kalau lihat angkanya ini kayaknya tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Tapi nanti bisa kita uji T ya. Nah, kalau prediksi saya nggak ada perbedaan yang bermakna nih. 62 sama-sama 62 beda koma ya. Beda koma. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana kalau 3 dikombinasi ya. Jadi protein yang di sini tadi itu akan kita tempelin dengan yang ketiga yaitu namanya arbutin ya. Sehingga di sini kita akan mendokengkan arbutin ya, arbutin. Kemudian kojic acid, kemudian tropolin. 5M 8P ya. Jadi penamaan ini tadi saya katakan penamaan ini itu ada maksudnya ya. Jadi yang dekat dengan 5M 8P tirosinase
itu tropolin. Berarti tropolin nempel duluan ya. Jadi yang paling dekat artinya nempel duluan tropolin, kemudian kojic acid, kemudian arbutin belakangan begitu. Nah, sehingga kita akan melihat lagi docking di sini ya. Kita akan melihat nah di sini kita akan buat folder baru ya. Nah, di mana yang terakhir nempel itu arbutin ya. Jadi arbutin ya. Kemudian kojic acid, kemudian tropolin 5M8P. Nah, jadi nanti kita pakai proteinnya apa? Protein yang di sini ya. Jadi protein di sini tadi kan sudah berisi tropolin ya. Tropolin tadi udah nempel proteinnya, kemudian kojic acid. Nah, jadi kita akan membuat protein yang ditempeli tropolin dan kojic acid. Ya. Jadi protein yang ditempeli tropolin dan kojic acid. Kemudian nanti ligannya apa? Arbutin. Sehingga arbutin kita ambil dari sini. Arbutin ada ligannya, kita ambil ya. Ligan moltunya ini kita ambil. Kita taruh di sini. Sebentar. Tadi ada yang salah ya. Bukan, yang ini ya. Arbutin ya. Nah, arbutinnya kita di sini. Jadi ligannya adalah ligan arbutil. Replikannya sama ya. Replikannya tetap kita pakai replikannya ya. Jadi replikannya bisa dipakai di sini ya. Replikan dan softwarenya ya. Ada CMD, ada Ming, ada PC, ada Plan ya. Jadi ini kita copy, kita ambil, kita ke sini. Nah, terus kita akan kurang apa? Protein. Nah, sekali lagi, proteinnya itu adalah protein yang diambil dari sini, kojic acid ini. Nah, ini akan kita ketahui juga yang terstabil yang mana ya. Jadi ini kojic acid. Kita buka resultnya, base rankingnya itu nomor berapa yang paling nempel di sini ya. Jadi ini base ranking. Nah, di sini. Ini nah di sini 62, 6, 66, 75. Kayaknya ini ya. Nah, betul, konfirmasi ke-7. Ya. Ya. Benar ya, Bapak? Betul ya? Betul Ya. ya. Jadi ke-7 di sini ya. Jadi ke-7 akan kita 7,1. tempelkan ya. Jadi si result tadi nomor 7 berarti habis 6, 10 terus 71 ya. 6, 10, 71 ini ya. Benar? Nah, ini kita copy, kita tempelkan di sini. Nah, jadi nanti protein di sini itu akan ditempeli sama ini yang stabil ini ya. Nah, jadi kita kita berarti memakai ini kita bersihkan ya, new ya. Load ya. Moldu sibil ya. Ini panah, kalau mau balik panah di sini. Kemudian, nah kita pakai yang di sini tadi ya, yang apa? Yang ditempeli kojic acid sama tropolin ya, sehingga di sini kita buka. Jadi protein di sini nanti akan ditempeli sama yang ini, konformasi 7 ya. Jadi di sini, jadi di sini itu sebenarnya sudah nempel ya. Jadi sudah nempel ininya apa? Tropolinnya udah nempel, udah jadi apa? Udah jadi satu dengan enzimnya ya.
Tropolin. Udah nggak kelihatan di sini ya. Di sini kelihatan enggak ya? Panjang ya, panjang. Oh ya, kelihatan ya, ano ya. Jadi di sini ano itu adalah tadi yang sudah ditempelin tadi. Ya, jadi di sini kelihatan di sini ya. Di sininya mungkin juga bisa kelihatan. Oh, nah ini ano ini ya. Ya begitu ya. Nah, jadi untuk apa tadi? Ya, oh, jadi tadi udah gerak ya, kita ulang. Belum sudah gerak nanti tidak valid. Jadi kita ulangi lagi other file format, mol2, proteinnya kita load ya. Kemudian kita temelin ya. Tadi ano tadi sudah apa? Tropolin. Kojic acid-nya akan kita tempelkan lagi di sini ya. Yang keberapa tadi? Yang ketujuh tadi. Nah, sehingga yang ketujuh ini, kemudian ini sebagai protein lagi. Jadi di sini protein yang sudah tertempel 2 molekul ya. Nah, sehingga ini edit, join objek, dan yang bawah kita klik, kemudian proteinnya belakang. Kenapa kok tidak proteinnya dulu? Nanti kebalik, nanti tidak enak aja ya. Nanti kalau kebalik berarti ini bukan protein tapi ligan, kan aneh ya. Di dalam ligan ada protein kan, lucu ya. Jadi proteinnya belakangan biar nanti penamaannya enak gitu. Kemudian ini kita file save as sebagai other file format ya, protein mol2 ya. Nah, kita nempatkannya sekarang di folder yang baru yang akan kita pakai untuk ini, bukan di Kojic acid tapi di ini arbutin ya. Arbutin Kojic. Ya. Dan itu sebagai apa namanya? Sebagai protein ya, protein. Nah, jadi protein ya. Protein ya. Nah, jadi ini terus kita oke. Nah, kita lihat di folder ya. Folder yang akan kita kerjakan adalah yang ini. Jadi protein sudah ditempeli tropolin, sudah ditempeli kojic acid. Kojic acid. Sekarang akan kita terakhir arbutin yang akan nempel. Nah, bagaimana nempelnya? Kita docking lagi. Nah, nanti akan kita lihat arbutin dengan arbutin yang sudah ditempelin tadi itu ada bedanya enggak? Nah, kita lihat plan, kasih, save, mode bind, rep underscore ligand, titik mol2, spasi 5 dan protein titik mol2. Nah, jadi kita terpaksa step by step ya, karena saya sudah menghubungi ahli coding itu kok belum bisa ya. Jadi Pak Satyo Nuryadi, saya minta bantuan, Pak, saya punya ide gini-gini, bisa nggak Pak di coding sekali coding itu? Wah, kayaknya belum bisa ya. Karena belum bisa ya terpaksa step by step saya lakukan ya. Kalau ada yang bisa coding sebenarnya lebih bagus. Langsung dengan bahasa coding keluar akhir gitu ya. Nah, kalau ini step by step ya. Plan tadi spasi save mode screen pc underscore 5m8p titik txt enter. Nah, kita akan lihat ya. Arbutin sendiri berapa? Tadi skornya kita lihat. Ya, arbutin itu rata-ratanya minus 69 ya. Nah, nanti kok yang di sini itu berapa ya?
Apakah tetap minus 69 atau bisa berubah? Kita lihat. Sering ya. Kalau bisa menaikkan skodokeng berarti kombinasinya berhasil. Tapi kalau secara statistik sama, berarti nggak ada gunanya dikombinasi. Malah rugi kita, rugi bahan, harganya kalau dimahalkan juga nggak ada perbedaannya dengan yang obat tunggal begitu. Kalau paracetamol terbukti bahwa skodokeng enzim siklooksinase itu kalau ditempelin 2 molekul paracetamol dan ibuprofen itu lebih bagus dibanding ibuprofen sendiri yang paling bagus. Nah, di sini kelihatan juga minus 69 ya, sepertinya tidak tidak berbeda bermakna ya. Nanti akan kita lihat bagaimana kalau misalnya kojic acid digabung dengan ini, dengan arbutin ya, arbutin. Nah, nanti bisa kita lihat ininya. Feeling saya atau hasil prediksi sementara itu kombinasi itu akan meningkatkan ya kalau skodokengnya agak berbeda begitu ya. Ya. Jadi misalnya ini minus 89, kalau kita kombinasikan dengan ini dengan kojic acid misalnya, atau dengan arbutin ya, arbutin ester dengan arbutin misalnya, nah itu bisa nambah skor. Prediksi saya begitu ya. Artinya kerjasama itu ada filosofinya. Nanti kita buktikan apa benar atau enggak ya. Jadi filosofinya itu kalau kerjasama itu harus ada perbedaan begitu ya. Itu baru bermanfaat ya. Jadi misalnya orang kaya dengan orang yang ekonominya menengah ya, itu akan bisa berhasil dibanding orang kaya sama orang kaya atau orang menengah dengan orang menengah. Nanti kita buktikan bagaimana arbutin ester ya, itu kalau kita kombinasikan dengan kojic acid misalnya atau dengan arbutin ya. Karena ini jaraknya cukup berbeda ya. Nah, akan kita buktikan nanti ya. Nah, begitu. Kita lihat di sini. Nah, minus 69 ya, 69. Padahal di sini arbutinnya juga minus 69 ya. Jadi kelihatannya tidak ada perbedaan antara kombinasi dan tidak. Nah, nanti akan kita coba bagaimana kalau kombinasinya kojic acid dengan arbutin ester. Nah, ya, jadi ini berarti ini nanti akan kita coba AE ya, arbutin ester, karena yang bagus arbutin ester. Ya, kita kombinasi dengan kojic acid ya. 5M 8P. Prediksi saya di sini bagus ya. Nanti kita buktikan ya. Maka bisa ditarik kesimpulan ya dari yang pernah saya lakukan bahwa kalau mengkombinasi itu harus dari yang bagus dan dengan yang tidak bagus ya. Kalau sama-sama bagus itu tidak baik ternyata ya. Kita lihat nanti apakah benar. Ya, ini 69. Ada pertanyaan sambil nunggu? Sebentar Pak, yang terakhir Pak. Ya.
Arbutin ester dengan kojic acid dengan 5M8P itu. Yang ini ya. Arbutin ya. Kojic acid 62. Nah, ini duluan, Pak. Oh ya, kojic acid dengan 8P paling sebentar, Pak ya. Jadi kojic acid kan ini minus 62. 62. Ini akan nempel dulu nanti. Duluan Akan ya. nempel di enzim, kemudian Ya, nanti baru baru arbutin dengan ester AE. ester. Ya, jadi Ya, belakang arbutin. Jadi kita kombinasinya 2 aja nih. Kita ya. 2 aja kira-kira bisa berbeda nggak dengan ini ya? Iya. Ya, begitu ya. Kojic acid karena dia yang lebih tidak stabil lah, Pak ya. Betul. Makanya betul. makanya nama ini dengan Ya. 5M8P ya. Baru Betul. arbutin Ya. ester. Ya, jadi kalau sudah paham di sini kita nggak akan kebalik-balik ya kalau sudah paham filosofinya bahwa yang nempel itu yang tidak stabil. Tidak stabil itu bahasa lainnya reaktif ya, begitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau sudah kepegang itu sebenarnya kita melakukan ini itu memakai hukum-hukum yang ada ya. Jadi nggak bertentangan ya. Jadi kalau kita punya 5 reduktor misalnya, kekuatannya beda-beda, terus ada oksidator. Nah pasti yang nempel duluan yang paling aktif reduktornya kan begitu ya. Jadi tidak merubah itu. Kalau istilah orang Islam itu sunatullah ya, hukum yang berlaku seperti itu. Jadi kalau melanggar hukum kan lucu jadinya kan, nggak bisa masuk akal gitu ya, nggak sesuai. Jadi kalau itu jadi masuk di akal, kombinasinya itu masuk di akal. Nah, jadi kalau kita makan misalnya 2 obat, contohnya yang sederhana, paracetamol, ada itu obat kombinasi paracetamol dan ibuprofen. Nah itu kalau kita mau yang sederhana itu, yang dudukin enzim siklooksiggenase 2 yang mana? Ya paracetamol, karena dia paling tidak stabil dibanding ibuprofen begitu ya. Jadi bukan ibuprofennya yang yang dudukin dulu, enggak ya. Dan itu bisa filosofinya ada bisa kita terapkan sehari-hari. Kalau ada orang ya kalau bagaimana? minum obatnya bisa diaplikasikan seperti itu ya, Pak. Berarti kalau mau minum paracetamol dengan ibuprofen, paracetamol dulu minum gitu, Pak ya. Bisa seperti itu ya dalam aplikasinya. Kalau aplikasinya enggak, aplikasinya dalam bentuk kombinasi itu. Oh, sudah ada bentuk. Oh iya, tapi kalau sudah terpisah? bentuk kombinasi. Kalau terpisah, Pak? Kalau terpisah sebenarnya tadi kan kombinasi tujuannya supaya lebih bagus kan. Jadi kalau mau kombinasi ya cari yang sudah kombinasi. Kalau kita makan nanti dosisnya malah ini kan tujuan kombinasi untuk mengurangi dosis. Kalau kita makan paracetamol 500 terus nanti makan ibuprofen gitu, malah ini nanti efek sampingnya kan tidak terkurangi. Kalau ini kan menurunkan dosis supaya efek sampingnya berkurang, hepatotoksiknya kan begitu ya. Jadi kombinasi. Nanti walaupun kita makannya bareng, itu nempelnya akan mengikuti hukum tadi. Paracetamol dulu akan nempel di reseptor, kemudian ibuprofennya baru nempel belakangan begitu ya. Dan itu sebenarnya bisa kita ambil kemarin kalau nggak salah yang kelas 1-nya ya. Kelas 1-nya atau kelas ini ya, yang masih itu. Filosofinya itu apa? Filosofinya itu misalnya ada ini ya, ekonomi lemah dan ekonomi kuat ya. Kalau mengikuti hukum ini, itu kalau ada pembagian sembako itu yang ekonomi lemah dulu yang harus nerima harusnya ya. Jadi jangan yang ekonomi kuat harus nerima dulu, nanti ya melanggar hukum ini ya. Jadi kalau ada pembagian sembako itu didahulukan yang ekonomi lemah, yang reaktif dulu dong. Dia kan lebih reaktif karena energinya kan tinggi begitu untuk memperebutkan gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari peristiwa kimia itu ke sehari-hari sebenarnya ya. Dan itu banyak yang kita ambil saya sempat mungkin
pernah ya di pertemuan sebelumnya itu ya, yang masalah kalau orang Islam kan zakat ya. Jadi kalau kita memberi itu dalam mekanisme reaksi itu, yang memberi itu bergerak. Jadi kita ngasih kue orang itu bergerak ke rumahnya. Itu ngasih kue itu kan milik kita. Nah kalau dalam orang Islam, zakat itu bukan milik orang itu, milik orang lain yang dititipkan. Nah itu harus datangin orang, jangan kayak pejabat itu bayar zakat kok open house. Itu nggak sesuai dengan nggak molekuler, itu nggak molekuler, apalagi sampai ada yang terinjak dan meninggal, itu sangat tidak molekuler itu. Jadi kita bisa belajar dari molekul kita ya, etika, kita belajar etika dari molekul. Lucu ya, manusia kok belajarnya dari molekul etika. Padahal jadi ternyata molekul juga ada etikanya ternyata begitu. Kita selesai ya. Kita CD restart, enter more best ranking, titik CSV enter. Nah, sudah selesai, kita akan lihat ya, kayaknya masih tidak berbeda secara bermakna. Nah, jadi resultnya kita dari best ranking enam sembilanan ya. Jadi kita copy. Nah, di sini tadi. Ya. Dan kita rata. Kita ya, jadi kombinasi ketiganya hanya 69 minus 69 23. Sementara arbutin itu 6924 ya. Nah, jadi ini kesimpulan yang pertama. Kalau kerjasama yang ini kan di bawah tirosin ya. Jadi itu ya menghasilkan tidak berbeda. Jadi kalau kita uji statistik itu nanti antara kombinasi tiga ini dengan yang terbagus ya, itu adalah arbutin ya. Itu ternyata tidak berbeda secara bermakna nanti ya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan. Kita akan buktikan yang ini ya. Bagaimana kalau kombinasinya kerjasama antara arbutin dengan kojic acid. Nah, jadi kita akan membuat protein yang berisi kojic acid ya. Begitu. Dan sampai sini. Pak, ini saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Saya sempat baca beberapa jurnal yang studi in silico yang penghambat enzim tirosinase, itu beberapa proteinnya kodenya berbeda-beda Pak itu. Betul. Pertanyaannya? Itu berarti kita pakai yang mana Pak? Yang selain yang misalnya kalau apa kita bisa coba juga dengan yang kode yang lain untuk yang di sini? Iya, bisa ya. Jadi seperti kemarin sudah saya coba ini ya. Nah, jadi di arsip saya ini ada ini. Jadi ada kode PDB itu yang isinya kojic acid. Enzimnya sama, tirosinase, isinya kojic acid. Itu kodenya 5M, 8M. Dan di sana dinyatakan kojic acid itu inhibitor, sebagai inhibitor. Ya, cuma di sini sebenarnya agak aneh, saya agak mempertanyakan karena skodoknya kojic acid itu dengan tirosin kok masih kalah, apakah bisa dia menggeser? Kalaupun menggeser mungkin tidak kuat gitu ya. Nah ini yang saya masih pertanyakan ya. Biasanya tidak seperti ini gitu. Jadi makanya saya ingin tahu kojic acid itu penelitiannya sampai mana? Sampai in vitro ya. Atau harusnya sampai in vitro kalau sudah masuk ke daftar PDB itu ya. Cuma di sini agak aneh kok inhibitor kok nggak bisa geser tirosin ya substratnya. Tapi kalau arbutin ester tadi bisa ya. Nah seperti itu. Jadi
saya masih bertanya-tanya, kojic acidnya itu benar-benar inhibitor nggak? Kok nggak bisa geser tirosin ininya, skodokingnya itu ya. Tapi sudah diterima, kode PDB-nya sudah diterima, di Jabar sudah diterima ya. Dan ini tropolin itu juga ya. Tropolin itu inhibitornya. Padahal saya tengok sekolahnya kok belum bisa geser tirosin. Ini yang apa PR ya, PR nanti mungkin saya akan melusuri. Kalaupun bisa itu saya yakin kok tidak poten gitu ya. Jadi ya apa mungkin diibaratkan gini apa kalau seseorang lari ya. Karena ini pernah terjadi itu waktu saya bantu Prof Retno ya. Prof Retno itu ada apa namanya molekul ya kalau skodokenya itu kok tidak bisa ya, tidak bisa mengalahkan. Tapi kok faktanya di in vitro itu kok bisa ya sedikit menghambat gitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan gini. Kalau misalnya penyakit tadi diibaratkan orang berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Kemudian orang yang lari itu diganggunya itu yang nggak bisa ganggu bener, menghentikan nggak bisa, cuma dicoel misalnya, dicoel dikit ya kan menoleh gitu kan, coel lagi menoleh gitu, sehingga yang tadinya 10 km per jam itu menjadi 9,8 misalnya. Nah mungkin bisa diibaratkan seperti itu. Nah sehingga yang di sini kojic acid, kemudian tropolin, ya, kemudian arbutin itu mungkin ya kekuatannya sekedar apa mengurangi ya, tidak bisa obatnya tidak bisa yang bagus gitu. Nah seperti itu. Nah jadi untuk pemilihan kode tadi kemarin itu saya mau pakai ini kode 4T6R, ternyata bukan di human. Nah sehingga lebih baik kalau ada di human kita akan buat dokengnya yang ada di human. Nah di human itu ada beberapa, salah satunya ada yang 5M8P, itu substratnya tirosin, langsung tirosin begitu. Nah sehingga saya memilih itu ya, memilih itu. Nanti bisa dicoba kalau kita menggunakan kojic acid. Ternyata sudah saya coba itu juga masih kalah sama tirosin begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau nggak ada pertanyaan, akan saya coba mendokengkan itu ya. Jadi tadi yang kita buat tabel tadi, jadi arbutin ester ya, arbutin ester dengan kojic acid. Ya, dengan kojic acid. Atau kalau mau dengan pertama tadi, tropolin juga bisa sebenarnya ya. Kita coba yang tropolin ya. Ya, atau ini juga nggak apa-apa. Kojic acid, kemudian 5M8P. Pak Ari, maaf saya bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf saya ilmunya gini lompat-lompat, kemudian tidak tahu juga. Saya latar belakangnya bukan farmasi ya. Kalau seperti ini kombinasinya ya, arbutin ester, kojic acid, kemudian 5M8P ya, biar tidak ragu saya. Yang bertindak sebagai reseptornya mana nih Pak? 5M8P ya? Betul. Jadi reseptornya adalah enzim tirosinase ya, tirosinase. Jadi tetap reseptornya ini, kemudian ditempeli sama kojic acid. Dan nah, setelah nempel di reseptor, ya, nanti baru terakhir arbutin ester. Sebentar Pak, kalau kojic acid itu katakanlah obatnya gitu Pak ya? Iya betul, inhibitor. Obatnya. Kemudian dia membentuk kesatuan gitulah dengan reseptor itu. Kemudian ditempel lagi dengan obat yang kedua kan gitu kasarnya Pak? Betul. Dengan AE itu ya? Ya. Ya betul sekali. Logikanya seperti itu. Ya logikanya. Biar enggak gini saya. Ya, oke. Berarti di sini yang akan kita leganya apa?
Liganya yang akan dalam dongeng ini liganya apa? Liganya Ya, kojic acid ya Pak? bukan. Kojic acid kan sudah nempel, nanti Sudah akan nempel, oh nempel di ya. ini. Iya, Ya, sudah ya. berarti liganya Ester, Pak. Arbutin betul. ester. Jadi Oh, liganya arbutin ester ya. oh Sehingga ya. liganya kita bisa ngambil dari sini ya. Dari Oh iya. arbutin ini. Arbutin 5M8P ini kan liganya arbutin ya. Nah, Iya, jadi liganya bisa kita ya. ambil Oh, dari sini. oh Nggak gitu. usah bikin lagi. Jadi ligan Hmm. moltunya kita ambil di sini, kita copy ya. Juga replikanya bisa kita ambil juga karena replikanya sama ya. Iya. Replikanya sama ya. Kemudian softwarenya ya, CMD Ming 5M flat. Nah, ini kita copy, Iya. kita tempelkan di AE tadi ya, AE. Nah, jadi kita tinggal membuat protein. Protein yang ditempeli dengan apa? Kojic acid ya. Nah, sehingga kita nanti akan Kojic acid. akan ngambil proteinnya di sini ya. Proteinnya akan kita ngambil yang ini. Nanti ligan yang ditempelin adalah kojic acid yang terstabil ya. Jadi Iya. nanti kita akan ngambil ini protein, ditempeli dengan yang ini, yang sudah paling apa, yang sudah kita pilih tadi. Nanti ini sama ini akan kita sebut protein. Jadi protein yang sudah Iya. ditempeli sama kojic acid, begitu ya. Oh, Nah, iya. jelas, ya, jelas ya. Kelihatannya Prof. Made ini paham ini. Iya. Ya, Ya, oke. sedikit-sedikit ya, Pak. Ya, ya. Nanti kalau sering latihan, tambah tambah lancar. Nah, sehingga kita akan lihat di sini moltu sipil ya. Kemudian di sini panah. Nah, kita akan melihat di ini masih pertemuan 4. Nah, tadi kojic acid ini ya. Jadi ini kojic acid yang tadi ini. Nah, kita akan lihat protein di sini. Ya, nanti ditempeli dengan nah ini dengan 10 ini. Jadi kita satu-satu kita. Nah, jadi ini protein ya, tirosinase. Kemudian kita tempelin file, Hmm. kita loading yang terstabil ini 10 ini ya. Nah ini kita oke. Nah, ini harus kita ikat sebagai protein sehingga edit join objek ya, edit join objek. Ini alhamdulillah ini temuan saya ini ya. Jadi saya lumayan cukup lama bagaimana mengikat suatu ligan ke dalam protein ini ya. Ini saya coba-coba ini akhirnya saya jadikan buku itu ya. Edit join objek Join objek. dan yang bawah dulu supaya nanti proteinnya muncul belakang, supaya proteinnya muncul di sini. Nah, jadi sekarang udah nyatu ya. Ini kalau kita klik, nah ini ano biasanya ya, disebut ano. Nah, ini kita simpan file save as, other file format ya. Nah, protein sebagai protein. Nah, ini si multisipil ya. Nah, kemudian ini jangan lupa menempatkannya di sini AE kojic acid. Nah, ini kita sebut protein moltu. Jadi foldernya di itu AE kojic acid 5M8P. Ini kita sebut protein. Nah, protein titik moltu. Kita oke. Nah, kita akan lihat
apakah prediksi saya benar atau tetap tidak bagus ya. Kita lihat dokengnya ya ini. Plan strip spasi strip mode lain replikan mol 2 spasi 5 spasi protein titik mol 2 enter. Dan kita lanjutkan plan kasih strip mode screen PC underscore 5M 8P kelewatan 5M 8P titik TXT. Ya, bismillah. Tadi minus berapa ya? 80-an ya. Apakah bisa merubah atau tidak ya? Ya, jadi arbutin ester sendiri minus 89. Apakah kombinasinya ini bisa berbeda bermakna ya? Kalau bisa 90-an kita lihat ya. Kita lihat. Apakah bisa menjadi minus 90-an atau tetap ya? Jadi itu tergantung hasil dokeng, tergantung apa dia menduduki enzimnya itu bagaimana ya. Jadi kalau seperti apa penggabungan suatu obat itu ada yang sinergis ya. Nah ini kalau digabung kira-kira bagus enggak? Nah nanti hasil dokeng yang akan apa menyimpulkan ya. Oh ternyata malah jelek ya, jelek ya. Ternyata minus 69. Jadi 69. malah tidak bagus ya, malah tidak bagus. Nanti akan kita coba dengan yang satunya ya, akan kita coba dengan yang ya. Jadi sambil nunggu kita akan coba yang ester dengan yang lain ya. Kita akan coba arbutin ester dengan yang paling ini, yang paling tidak bagus itu apa? Ini dengan tropolin kita coba ya. Tropolin dengan arbutin ester apakah bisa meningkatkan ya? Nah, ya, gitu. Sehingga kita di sini kita akan mendokengkan ya arbutin ester dengan tropolin ya, tropolin 5M 8P. Arbutin ester. Ya, jadi tidak bagus ternyata ya, tidak bagus. Jadi kita akan melihat ya. Jadi kita akan coba mengkombinasi arbutin ester dengan tropolin. Tropolin. Dengan tropolin dan 5M 8P. Ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ya, sebenarnya ini tropolin yang nempel di 5MP ya. Itu sebenarnya tropolin bisa kita ambil dari sini. Jadi di sini kan proteinnya sudah ketempelan tropolin ya. Jadi di sini proteinnya bisa kita ambil. Ya, jadi di sini protein bisa kita ambil, replikan bisa kita ambil, software bisa kita ambil, dan kita copy. Ya.
kita tempel di sini. Ya, kemudian ligannya adalah ligan dari AE, ya, AE, ya, arbutin ester, ya, sehingga arbutin ester di sini ada nggak ya? Arbutin ester ligan ya, ligan saya kemarin dan arbutin ester. Pada saya dongengnya di mana ya arbutin ester? Oh ini arbutin ester ini belum di copy tadi. Nah, jadi arbutin esternya ini ligannya bisa diambil dari sini. Ligan MOL2. Jadi kita yang di sini. Jadi tropulin kan tadi? Iya. Nah, seperti ini. Yang ini udah selesai mungkin? Oh, belum ya. Jadi nggak usah nunggu, bisa kita lakukan di sini. Plan, kasih, save mode bind, ref underscore ligan, MOL2, protein, MOL2. Kemudian kita enter. Plan, kasih, save mode screen, PC underscore 5M8P.txt. Ya, apakah ini turun lagi atau bisa menaikkan ya? Nah, jadi itu sangat tergantung dari ligan-ligan itu menduduki reseptor atau enzim itu enak enggak. Berarti kalau digabung gini nggak enak dia. Kalau hasilnya nggak bagus berarti nggak enak, nggak stabil dia. Kalau bagus kayak ibuprofen dan paracetamol itu nyaman gitu ya, sehingga lebih stabil. Ada pertanyaan? Pak, itu kan berarti yang tadi arbutin ester kan bagus tuh Pak skor dockingnya. Nah, arbutin itu berarti dia sama kan, arbutin itu kan glikosida dari hidrokinon. Iya. Berarti sama hidrokinon bagusan mana Pak skor dockingnya? Apakah glikosida itu juga mempengaruhi nanti tuh untuk Iya, itu harus dicoba langsung docking kan Bu. Kalau prediksi gitu nanti karena dia kan bergerak ya, ligan sama proteinnya bergerak, jadi kita tahu kalau kita dockingkan gitu ya. Jadi harus kita dockingkan, tidak bisa diprediksi gitu karena itu bedanya dengan teori yang lama kan teori kunci gembok. Kunci gembok itu kan kaku kan, sementara ini proteinnya itu fleksibel, ligannya juga fleksibel. Jadi kita tahunya setelah mereka berinteraksi begitu. Setelah kita dockingkan begitu ya. Jadi tinggal kita dockingkan sebentar itu ya. Nanti kita dockingkan kalau setelah ini. Kalau waktunya masih ya masih. Ya, jadi apa yang mau didongengkan Bu? Nanti kalau ini juga bisa dikirim strukturnya ya. Nanti kita dongengkan. Hidrokinon, oh ya, kita lihat di di PubChem ya nanti. Di PubChem.
Ini kok ngilunya agak lama ini ya, mungkin sedang merah-merahkan posisinya ya. Jadi kita akan lihat di sini hidroquinon. Nah, hidroquinon ya. Oh, di bawahnya tadi. Hidroquinon. Strukturnya sangat simpel ya. Fenol aja. Strukturnya sangat simpel ya. Nah, cuma seperti ini ya strukturnya ya. Ya, Nah, Pak. kita lihat. Ya, kita lihat nanti. Kayaknya molekulnya kok sederhana banget. Masih sibuk, masih sibuk ngitung ya. Kalau yang ini sudah mau selesai ini. Masih ngitung ini ya. Ada pertanyaan? Yang menghitung ya. Kemudian. Hah? 3. Tôi ano, tôi lihat ini ano. Tôi ano. Hanya ano ini cemang. Wah, bagus. Kemudian ada musik, redaknya ini kan ya, saya ketemu mesti makan mau tetap. Đấy, nhiều. Kemudian musik itu. Ya. Uji plan desa. Jadi kadang itu jadi itu kadang-kadang
kecuali ya ada kene indang oleh di petang gitu tuh kian dini kan kewah dia gitu dan apa patroli harus petugas tuh masih kan polisi itu yang pas gitu saja tuh punya kalau nganu paling berat nih kalau ngitung kalau nganu ngodak nganu kenenen menghadap ke camat gitu kan itu jadi ngai gitu jadi anu nih si dagang anu tuh legau nih si menanau depan itu nggak tahu itu teman-teman dia Ini yang satu udah selesai di Reza. Wah, hitungnya lama ini ya. Yang satunya ngitungnya lama ya. Jadi tadi yang AE acid ini ya. Logic acid. delapan ya, AE 68 ya. Jauh sekali ya, malah turun. Ya. Masih ini kita lihat yang hitungnya cukup lama ini ya. Jadi posisinya mungkin sangat ribet. Wow, minus 92 ya, kayaknya menguntungkan ya. Jadi kerjasamanya antara yang paling kaya dan yang paling miskin ternyata bisa menaikkan manfaat ya. Jadi dengan ini arbutin ester dengan tropulin yang paling miskin kalau kita ibaratkan ya, itu memberikan hasil yang kelihatannya cukup signifikan ya. Jadi tropolin ya, 92. tropolin di sini minus 54 ya, 4. kerjasama dengan arbutin ester. Nah, nanti kita uji T, berbeda bermakna enggak ya. Jadi berarti prediksi saya tadi benar ya. Jadi kalau kerjasama itu jangan sesama orang kaya ya. Sudah kaya kerjasama Raffi Ahmad sama Atta Halilintar ya, akan bagus kalau Atta Halilintar kerjasama dengan orang yang nggak punya gitu ya, bantu gitu. Raffi sudah banyak uang, kalau dikasih uang sama Atta Halilintar nanti ya kurang bermanfaat, lebih bermanfaat kalau dikasih orang yang jauh. Nah jadi itu jadi ini minus 92 ya. Kalau lihat dari sini, saya optimis berbeda bermakna ini ya. Minus 89 dengan minus 92. Ya, nanti kita
siapkan perangkat untuk uji ya. Kita akan lihat uji T. Kemarin itu yang pernah saya lakukan. Sini ada uji T-nya. Nah, ini ada uji T ya. Kita punya data. Nah, sebelum perbedaan antara algetik dan paracetamol. Ada perbedaan. Jadi algetika, jadi molekul saya itu kalau digabung dengan paracetamol bagus ya, karena molekul saya juga lebih bagus dari ibuprofen ya. Kalau di sini aspirin dengan aspirin paracetamol juga bagus ya. Nah ini tidak ada perbedaan antara algetika dan algetika ibuprofen ya. Jadi kalau ibuprofen itu kan lebih bagus dari paracetamol, itu kalau saya kombinasi dengan molekul saya yang bagus itu juga nggak bermakna ya, nggak ada perbedaan ya. Jadi di sini juga membuktikan bahwa kalau yang bagus sama yang bagus sekali itu ya kurang ya. Ya, ini juga tidak ada perbedaan kalau aspirin dengan isosternya ya, begitu ya. Jadi ini bisa kita copy. Nah, kita uji di sini. Nah, cukup lama ya, hitungnya cukup lama karena mungkin dia harus mengatur-atur posisi supaya bisa enjoy begitu. Ada pertanyaan sambil menunggu? Nah, mudah-mudahan selesai ya, waktunya masih 11 menit. Insya Allah selesai, kita bisa uji T, bisa menyimpulkan bahwa kombinasi arbutin ester dan tropolin memberikan manfaat begitu. Ada pertanyaan atau pernyataan juga boleh. Ya, lumayan ya ngitungnya, masih belum selesai ya. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, berarti untuk yang kombinasi yang seperti ini ligand kontrolnya tetap sama Pak? Replikannya ya, karena codingnya kan ada replikan ya. Nah, proteinnya itu yang kita ubah-ubah, ada yang ditempelin berapa gitu. Tapi harus sebagai protein karena codingnya kan protein ya, begitu. Oh ya, hidrogenon tadi
tinggal ini ya, tinggal kita dokengkan, kita canonical smile, atas Pak. kita copy hidroquinon ya, hidroquinon. Berapa skor dokingnya hidroquinon? Kita buat apa? pH 7,4 ligan 2D. Nah, ini. Pak, walaupun pH kulit itu juga tetap, bukan oral. Iya, pH kulit berapa? 5 sekian, 5,5 enggak yang salah Pak, 5,5 di bawah 7. Oh gitu. Oh, bisa juga kita ulang ya. Jadi kalau gitu tool protonation measure ya pH-nya kita bisa kita atur 5,7. 5,5 Pak, seperti kulit normal. Ya, sama ya ternyata. Sama. Jadi kita taruh sini dulu ya, hidroquinon. Quinon atau quinol ya? Quinon Pak. Apa? Hidroquinon. Quinon. Quinon ya. Jadi Ya, benar ya. Tadi OH benar ya. Benar ya. Iya OH ya. iya, fenol, 2 fenol. Dan 2D, 2D. DMRV. Jadi di bisa ligan moldu. Minus 88 ya. Ya, jadi di sini kita akan
hidroquinon, kita ambil dari validasi ya. Ini ini ketiga nah, dogeng protein plant pasti mode baik tiga nah ini running hidroquinon -57 ya, rendah sekali ya hidroquinon. Iya, padahal kan dia Maksudnya tinggi, skodokenya tinggi maksudnya, tidak bisa geser. Mungkin jalurnya berbeda. Hidroquinon bisa untuk ini, sunscreen. hidrokinon itu yang penghambat enzim tirokinase untuk melanin itu, Pak. Menghambat produksi melanin. Oh iya. Sama kayak arbutin. Kok skornya kok jelek ya? Udah ada percobaannya tapi. Jadi kan dipakai selama ini kan dipakai di sediaan kosmetik itu, Pak. Iya. Nah, mekanisme kerjanya kira-kira sama penghambat enggak ya? tirosinase juga, Pak. Tirosinase inhibitor. Oh iya. Kalau arbutin kan glikosidenya hidrokinon, Pak. Dia bedanya hanya tambahan gugus gula itu, Pak. Oh gitu ya. Kok jelek ya ininya? Dogengnya kok tidak menjanjikan ya? Ada mekanisme lain ya? Mungkin Pak ini. Ya. Ini cuma 4 keluar ya. Sudah selesai, cuma ada 4 konfirmasi ya. Iya, Pak. Seperti jelek. Cuma tujuan ya. Ya, ini waktunya sudah habis ya. Nanti mungkin akan saya bagi di grup nanti ya. Apakah ada perbedaan bermakna atau tidak? Nanti hasil Excel-nya nanti saya kirim ke grupnya. Nanti kira-kira tinggal memasukin ini apa? Baik, Pak. Ya, jadi nanti ini ya, tinggal kita masukkan di sini nanti di Excel ini ya. Jadi nanti kombinasinya di sini dengan yang arbutin ya. Jadi
nanti adalah, jadi nanti arbutinnya, ya arbutin ester ya, tadi arbutin esternya ini kita copy. A3 12 1,96 1,9. Oh, ini kan belum ada. Pak, kalau standar deviasi yang 1,96 di in silico ini, dia ini masih ini ya Pak? Masih bagus ya Pak? Standar deviasi di sini apa namanya, kita masukin aja, nanti kan ada hitung-hitungannya nanti ya, kita masukin nanti rumusnya, nanti yang kesimpulannya itu T hitungnya berapa gitu ya. Ya, jadi jadi kelihatannya cukup lama ya. Jadi nanti akan saya informasikan di apa namanya, di grup ya, di grup. Ada perbedaan yang bermakna atau tidak ya. 8888.
889 9203 Ya. 9203. Baik kalau gitu Ya. karena waktunya sudah lewat ya, nanti Ya, ada infokan di grup nanti ya. Apakah ada perbedaan bermakna atau sama ya? Kalau sama ya. ya berarti kombinasinya tidak menguntungkan. Tergantung Baik, dari Pak. hasil shocking nanti begitu ya. Iya. Ya, jadi nah demikian kuliah malam ini Iya, yang Pak. bisa saya sampaikan ya. Ya. Mohon Baik, maaf Pak. kalau ada kekurangan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada yang izin ya, katanya ada kuliah juga sehingga ya nanti mau mutar rekamannya katanya ya. Baik, baik kalau gitu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Selamat beristirahat. malam ya. Ya, selamat malam, Ya. Pak. Salam Waalaikumsalam. sehat Terima selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Mari. Ya. Ya, Pak.